Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk tanggalnya tanggal 27, tanggal 28 sampai batas waktu terakhir ya tanggal 29, tentunya masih di bulan Februari 2024. Kalau harinya ya hari Selasa sampai batas waktu hari Kamis ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, fakta yang terjadi di akhir bulan Februari ya. Sekali lagi untuk temanya fakta yang terjadi di akhir bulan Februari 2024 saat ini. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah tema. Ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan sifatnya luas, general, saya nggak tahu nama kalian. Beda lagi sobat, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul ataupun privat secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang tepat, yang lebih akurat. Alhamdulillah sampai saat ini baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia banyak yang konsul dan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya. Next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius. Ini untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup, ada 4 cup ya,
itu ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius. Ini sebetulnya untuk asmara sih kelihatannya kalian cukup baik ya. Artinya apapun itu kalian masih didukung sama roda-roda keberuntungan. Artinya apa? Artinya semesta itu masih berpihak sama kalian, Dewi Fortuna itu masih mendekat sama kalian. Cuman di sini apa ya, saya menangkap memang seperti ada sebuah hambatan di sini gitu loh. Sehingga meskipun semesta adanya suatu bantuan, terus adanya suatu kalian masih didekati sama Dewi Keberuntungan ataupun Dewi Fortuna. Kenapa kok masih hambatan? Karena jelas sobat di sini memang adanya suatu energi negatif yang sedang menghalangi kalian gitu. Ya, jadi istilahnya keberuntungan itu akan sulit masuk. Kan sering saya mengatakan, ketika seseorang itu ada suatu energi negatif, ingat ya, ketika ada ini energi negatif, berarti apa? Berarti itu masalah sudah di luar logika. Nah, ini akan sulit, sobat. Nah, seperti itu karena di sini bukan alami gitu loh. Kenapa saya mengatakan asmara Sagittarius ini sehingga terjadi kurang bisa stabil. Masih adanya suatu masalah, masih adanya suatu beberapa pemikiran yang harus dicari solusinya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kalian dikonfirmasi sama kartu 4 cup. Artinya apa? Artinya di sini apa ya? Rencana yang sudah kalian bina ya ataupun yang sudah kalian jalankan di sini kelihatannya memang kurang bisa mengena gitu loh. Kurang bisa apa yang menjadi keinginan kalian itu kurang bisa kalian rasakan di sini tentang kestabilan. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, itu kelihatannya kurang bisa kalian rasakan seperti sini. Makanya kalian di sini kelihatannya energi kalian mengatakan bahwa banyak dari sahabat Sagittarius ini yang selalu ada suatu pemikiran, ya, adanya suatu renungan, terkadang dibikin capek, dibikin lelah baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara tindakan. Untuk apa? Untuk bisa adanya suatu kestabilan. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini banyak dari sahabat Sagittarius yang terkadang dibikin capek dan lelah. Ya mungkin bagi kalian asmara kalian kok apa ya? Kok dari dulu masalah kestabilan ya itu lebih sedikit lah. Yang besar apa? Yang besar masalah ketidakstabilan. Yang besar apa? Yang besar masalah mungkin masih banyak problem, masih banyak konflik. Nah, itulah yang membuat akhirnya kalian selalu berpikir di sini. Gitu loh. Kenapa setiap terjadi suatu asmara yang baik itu jangka waktunya tidak lama, gitu loh. Akhirnya apa? Konflik lagi, problem lagi lah. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian tuh akhirnya apa? Ya merasa banyak pikiran di sini. Cuman saran di kartu ini mengatakan apa ya? Kalian harus dikasih waktu jeda, dikasih waktu istirahat, jangan diforsir ya. Nanti kalian bisa sakit. Karena saya menangkap banyak dari energi sahabat Sagittarius ini yang apa ya, yang drop di sini gitu. Kalau dibiarkan itu akan sakit karena apa ya, dibikin capek, dibikin lelah, kalian paksakan untuk mikir, kalian paksakan untuk cepat mencari solusi agar stabil, tidak bisa seperti itu sobat, karena ini kan di luar logika gitu. Harus ada sebuah penetralan dulu, harus ada sebuah langkah-langkah dulu, kan seperti itu. Nah ya seperti itu ya. Oke, nanti saya deteksikan biar lebih jelas ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama kali muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup, sepasang kekasih sama-sama membawa cup. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius. Bisa dibilang kalau masalah pekerjaan sih, meskipun tidak semua sahabat Sagittarius ya, ini beberapa yang masih adanya suatu kestabilan gitu. Sekali lagi, tidak semua Sagittarius, beberapa juga masih ada yang merasakan kestabilan. Tetapi di sisi lain juga banyak pula ini yang merasakan belum stabil. Artinya apa? Artinya kalian masih dituntut untuk berjuang keras, untuk berusaha keras. Bahkan di sini saya menangkap adanya suatu rasa lelah, adanya rasa kewalahan untuk bisa menyetabilkan karena banyak masalah dan konflik di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman saran saya, meskipun demikian, ya kalian harus tetap perjuangkan itu semua sobat ketika ingin stabil. Jadi jangan menyerah, gitu loh. Ketika kalian menyerah, ini buat yang belum stabil, yang belum adanya suatu perkembangan, bahkan masih adanya keterpurukan ya. Nah, saran saya jangan menyerah. Tetap kita berjuang sekuat mungkin, biarpun masih kewalahan, tetap perjuangkan. Insya Allah ketika kalian tetap perjuangkan, di sini hasilnya akan bagus.
Two of Cup artinya kalian akan bisa mencapai beberapa target yang kalian inginkan. Nah, beda ketika kalian menyerah, ini akan kandas di sini Two of Cup ini. Karena di sini memang petunjuknya ketika kalian intinya tidak mau menyerah, tetap adanya doa dan ikhtiar-ikhtiar. Di sini akan bagus kok di sini. Tidak menutup kemungkinan ini akan bisa mencapai beberapa target mungkin yang semula anjlok, yang semula terpuruk, yang semula susah untuk bangkit, susah untuk berkembang dalam usaha ataupun karir. Insya Allah di sini akan ada perubahan yang luar biasa. Karena kalian diberi tanda kuat Two of Cup artinya jangan menyerah, tetap berjuang keras, tetap berjuang keras sambil adanya suatu berdoa sama semua kuasa sama ikhtiarkan. Di sini akan bagus. Kunci kalian cuma di situ. Oke, kita lanjut dulu di keuangan atau rezeki. Nah, ini kan ini Sagittarius kartu utama kali muncul petunjuk The Devil. Makanya saya tadi mengatakan seperti itu. Ini ada The Devil ya, sepasang kekasih di rantai belakangnya ada iblis ataupun setan. Dikonfirmasi sama kartu The Sun. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini untuk masalah keuangannya. Ini bisa saja ini akan ada halangan ya buat sahabat Sagittarius. Bisa saja ini kalian sudah terhalang mungkin dulu ataupun kemarin kalian sudah merasakan banyak hambatan, banyak sendatan. Ketika dapat uang cepat habis, ketika dapat uang itu belum maksimal, tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian dan lain-lain. Bisa saja itu sudah kalian rasakan. Nah, bisa saja ini akan kalian rasakan di 3 hari ke depan. Yang semula baik, semula banyak ancaman rezeki, tiba-tiba serasa macet kalian di sini. Merasa ada keterpendingan, mungkin kalian yang dijanjikan keuangan akan ada suatu keterpendingan, akan di-cancel, akan ada pembatalan. Karena di sini banyak godaan-godaan, sobat. Energi memanas tidak bisa dibohongin, apa sebabnya? Ini masalah di luar logika. Kalian tertembak black magic tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Ketika itu kalian biarkan ini akan merambat kemana-mana dan membuat kalian semakin terpuruk, semakin susah bangkit. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali ya yang konsultasi yang mempunyai zodiak Sagittarius ini. Banyak sekali yang adanya suatu keterpurukan yang luar biasa, habis-habisan dia. Ya. Karena apa? Ya awalnya memang dibiarkan gitu loh. Serasa disepelekan, serasa dianggap, oh ini masih alami, masih logika. Ternyata apa? Ternyata di luar logika. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kalian. Segera dinetral ketika memang merasakan, oh ini kok di luar logika. Ya. Kok tidak wajar, banyak keganjilan. Tiba-tiba rezeki memang terasa mampet, dapat keuangan cepat habis ya. Gitu. Nah, itu sudah ada indikator memang kalian tertembak di sini, tidak bisa dipungkiri. Makanya muncul petunjuk The Devil, artinya ini warning keras untuk sahabat Sagittarius ketika ingin stabil, ketika ingin ada suatu perbaikan-perbaikan keuangan, ada kerezekian yang lancar, biar kalian senang, biar kalian bahagia. Nah, ini warning buat kalian, harus dinetral secara energi. Ketika kalian netral, di sini insya Allah bagus ya, muncul The Sun. Artinya seperti yang saya katakan barusan, akan ada sebuah perubahan, gitu loh. Akan ada sebuah perkembangan di faktor keuangan kalian di sini. Biar tidak stuck, biar tidak semakin menurun. Iya, kalau stuck ada peningkatan. Nah, yang ditakutkan kalau stuck ada penurunan. Nah, karena ketika memang tertembak black magic sobat, itu pasti uang kita stuck, bahkan ada minus, bahkan ada penurunan di sini. Apalagi dibiarkan, maka akan terimbas semua. Asmara bisa kacau, pekerjaan bisa kacau, kesehatan bisa kacau, juga terutama keuangan. Kalian akan merasa kesulitan di sini. Sampai kapan merasakan menderita, merasakan kesulitan? Kan saya rasa semua sahabat Sagittarius tidak mau seperti itu. Saya rasa sahabat Sagittarius itu maunya ada suatu perkembangan ya, minim ada suatu kelancaran rezeki lah, entah besar entah kecil. Nah, saya yakin kalian semua menginginkan seperti itu. Nah, makanya netralkan, karena kalian muncul petunjuk di kartu konsum desain, artinya akan ada perkembangan. Istilahnya akan ada habislah gelap terbitlah terang. Tapi ya itu tadi, netralkan di sini. Karena ini akan bisa memicu ataupun akan bisa memantik dalam hal masalah asmara kena kalian, pekerjaan kena, kesehatan kena nantinya. Gitu loh. Kenapa saya berani mengatakan, karena sih ya barusan tadi loh sobat, banyak yang konsultasi yang mempunyai zodiak Sagittarius memang seperti itu, parah kacau, memang awalnya dibiarkan gitu. Akhirnya ya ada sebuah pembukaan aura lagi di situ. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya di sini ya. Oke ya. Kalau untuk masalah asmara ya,
Ini fakta yang terjadi penutupan bulan Februari 2024 ya. Ini kelihatannya 50-50 ya. 50% ada yang diuntungkan secara asmara ya. Mungkin ketika kalian adanya konflik itu akan bisa damai, bisa dingin. Karena apa? Karena mungkin kalian terbantukan semesta, dan plus mungkin karena kalian mungkin sudah berusaha ikhtiar di sini. Entah kalian netralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya. Intinya yang 50% ini akan bagus. Karena memang kalian ada suatu perjuangan seperti yang saya sebutkan barusan. Nah, yang 50% lagi sobat, kemungkinan ini ketika kalian dihantam masalah, ini belum bisa selesai di 3 hari ke depan. Masih banyak konflik, kalian harus masih harus mencari solusi. Kalian dipicu untuk selalu berpikir kapan bisa stabil, kapan bisa damai, bisa dingin lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi intinya 50-50. Terus masalah pekerjaan, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini fakta yang terjadi di akhir bulan Februari, di sini kelihatannya komunitas terkecil ya, Sagittarius yang diuntungkan. Jadi komunitas terbesar ini masih mengalami kesulitan, masih harus penuh kerja keras ekstra di sini. Ya, masih kewalahan. Saya menangkap komunitas terkecil masih cukup aman. Ya, mungkin akan ada beberapa kabar baik. Ini untuk komunitas terkecil ya sobat ya. Ingat ya. Karena saya menangkap di sini komunitas terbesar ada suatu tembakan black magic di sini. Ada energi negatif. Ya, ketika mungkin kalian tidak percaya, ya silakan nanti kalian rasakan sendiri. Ketika mungkin kalian dulu sampai kemarin bahkan di 3 hari ke depan kok belum ada perkembangan ya, kok belum ada perubahan di faktor pekerjaan saya, di faktor karir saya, itu sudah fix sobat. Masalah yang terjadi memang bukan logika, bukan alami, kalian tertembak di situ. Nah, beda lagi ketika kalian merasakan saya dulu ataupun kemarin bahkan di 3 hari ke depan masih tetap aman kok, masih tetap baik-baik, ya syukur alhamdulillah, berarti kalian masih lolos di situ. Nah, gitu loh ya. Jadi kalian termasuk komunitas terkecil di situ, masih lolos karena ada perubahan di 3 hari ke depan. Tapi kalau tidak ada perubahan, semakin terpuruk justru, semakin susah bangkit justru, semakin banyak masalah. Ya kalian masuk komunitas terbesar artinya ya netralkan karena ada suatu tembakan black magic. Ya. Untuk masalah keuangan, fakta yang terjadi di akhir bulan Februari. Ini kalau keuangan ini hampir sama. Ini komunitas terkecil yang diuntungkan, yang komunitas terbesar ini saya rasa kesulitan kalian. Ada sebuah pengancelan, ada suatu keterpendingan rezeki, bisa saja mental di sini. Karena kalian terhalang kuat di sini, sobat. Saya berani memastikan, meyakinkan ini tidak bisa dibohongin, sobat. Banyak yang tertembak ini setelah saya terawang tadi. Kesulitan mengalami keuangan. Beda dengan dulu ataupun kemarin yang sempat lancar tiba-tiba akan terasa terhenti. Banyak hambatan ketika kalian mendapatkan uang, ya pengeluarannya juga lebih besar di sini. Tidak masuk akal di sini, cepat habis. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, ini fakta buat Sagittarius masalah keuangan, ini komunitas terkecil yang diuntungkan. Tetap ya, bagaimanapun itu, tetap kalian sendiri yang meresonetkan. Kalian masuk komunitas terkecil atau terbesar. Ketika kalian ada perubahan di dalam 3 hari, ya berat, minimal stabil lah, tidak ada masalah yang mengkhawatirkan, minimal kalian masuk komunitas terkecil, artinya aman. Mungkin pernah sudah kalian netralkan ataupun mungkin kalian belum tertembak di situ. Nah, tetapi ketika di 3 hari ke depan kok belum ada perubahan, mulai dulu sampai sekarang bahkan sampai di 3 hari ke depan saya rasakan kok semakin sulit, semakin terpuruk. Ya berarti kalian masuk komunitas terbesar, sobat. Artinya di situ ada tembakan black magic yang harus segera kalian netral, jangan dibiarkan. Biar tidak hancur-hancuran, biar tidak habis-habisan seperti yang barusan saya ceritakan. Banyak yang konsultasi ya hancur-hancuran karena dibiarkan. Seperti itu ya. Akhirnya mereka minta bantuan pembukaan aura kembali biar lebih baik langkah ke depannya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan. Kalau ucapan adalah doa, pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak, sobat. Ya, karena ini kan general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya berpesan, ketika kalian dihantam masalah, terus kalian itu mengerti, merasakan ini kok di luar logika,
jangan dibiarkan ketika kalian tidak mau terpuruk. Ketika itu kalian biarkan, itu semakin mengakar ya, energi negatif, black magic semakin mengakar, kalian akan kesulitan, susah bangkit di sini, terhantam banyak masalah, karena penyesalan pasti di belakang hari. Seperti itu ya, jangan sampai terjadi sama kalian. Makanya segera diatasi, segera ditanggulangi ketika merasakan ini kok di luar logika. Nah, bagaimana caranya? Ini kan masalah di luar logika. Mudah untuk menanggulangi. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya, segera kuatkan. Terus nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura akan bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk ya. Pasti akan ada sebuah perubahan, akan ada sebuah perkembangan yang baik. Kenapa? Karena dinding penghalangnya sudah kita musnahkan, sudah kita hancurkan. Nah, akan seperti itu ya, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Di situ letak kunci suksesnya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Sagittarius harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.